Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Lutfiatun Nikmah, MSI, selaku dosen matkul kuliah Ulumul Hadis. Dan saya Ahmad Syariful Anam Sofi, NIM 2020 710026, ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama, di sini ada pengertian tahrij hadis. Tahrij menurut bahasa memiliki beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata khoroja yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraja yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan kata al-mukhraja yang artinya tempat keluar. Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar. Penampakan dan pengeluaran di sini tidak mesti berbentuk fisik yang konkret, tetapi mencakupi non fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran. Pengertian tahrij hadis menurut terminologi yang berbunyi at-takhriju huwa dilalah ala maudi'il hadis fi masadirih al-asliyah allati akhrajat hi bi sanadih summa bayanu martabatih indal hajatil murad bidilalah ala maudi'il hadis dzikrul mu'allif allati yujadu fiha dalikal hadis kaqalina masalah akhrajal Bukhari fi sahih. Di sini menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber yang asli atau sumber primer, di mana diterangkan rangkaian sanadnya, kemudian menjelaskan hadis dalam sumber-sumber yang asli atau sumber primer, di mana diterangkan rangkaian sanadnya, kemudian menjelaskan hadis itu bila perlu. Menunjukkan letak hadis suatu hadis berarti menunjukkan sumber-sumber dalam hadis yang itu diriwayatkan. Misalnya pernyataan akhrajahul Bukhari fi sahih, atau Al-Bukhari mengeluarkan hadis dari kitab sahihnya. Dari pengertian tahrij di atas, yang dimaksud tahrij dalam hubungan dengan kegiatan penelitian hadis lebih lanjut, maka tahrij berarti penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan. Yang kedua yaitu syarat sejarah tahrij hadis. Pada mulanya ilmu tahrij tidak dibutuhkan oleh para ulama dan peneliti hadis karena pengetahuan mereka tentang sumber hadis ketika itu sangat luas dan baik. Hubungan mereka dengan sumber hadis juga kuat sekali, sehingga apabila mereka menjelaskan sumber hadis tersebut dalam berbagai kitab hadis, yang mana metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab tersebut mereka ketahui. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka dengan mudah dapat menggunakan dan mencari sumber dalam rangka mentahridz hadis. Bahkan apabila di hadapan seorang sumber aslinya, ulama tersebut dengan mudah dapat menjelaskan sumber aslinya. Kronologinya proses takhrijul hadis dalam perkembangan mulai fase-fase berikut. Yang pertama yaitu penyebutan hadis-hadis dengan sanadnya masing-masing. Yang kedua, penyebutan hadis-hadis dengan sanad milik sendiri yang berbeda dengan suatu kitab terdahulunya. Yang ketiga, setelah sunah-sunah Nabi terkumpul dalam kitab besar, pengertian tahrijul berarti penisbatan riwayat hadis kepada kitab-kitab yang ada beserta penjelasan kriteria-kriteria hukum hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu, pada masa kini dapat kita temui kitab-kitab takhrijul hadis tentang fikih, tafsir, bahasa tasawuf, dan lain sebagainya. Yang dapat kita ketahui di antara kitab-kitab yang dapat dijadikan pedoman dalam mentahridz hadis adalah yang pertama Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid oleh Muhammad al-Tahan. Yang kedua Usul al-Tafrij bil Usul al-Takhrij oleh Ahmad ibnu Muhammad al-Siddiq al-Gharami. Yang ketiga metodologi penelitian hadis Nabi oleh Syuhudi Ismail. Yang keempat Al-Mu'jam al-Mufharas li al-Fazi al-Hadis al-Nabawi oleh A.J. Wensing. Yang kelima Mausu'ah Atroful Hadis An-Nabawi oleh Zaglul. Yang keenam Al-Isti'ab oleh Ibnu Abd Bar. Yang ketujuh Usul Al-Ghabah oleh Abd Atsir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.